amal yang paling dicintai Allah, amal yang paling disukai Allah. Ilallah. Sururun, bahagia. Tudkhiluhu ala muslimin. Kebahagiaan yang bisa kau masukkan ke dalam hati saudara. Itulah amal yang paling bagus. Kebahagiaan yang bisa kau masukkan ke dalam hati saudara. Menyenangkan hati orang lain. Ingatnya, cuma satu tuh yang calon pakai Abdul. Ingat Abdul Somad, ingat Abdul. Nah, udah aman tuh udah. Jangan sampai nanti pas penghitungan suara kalah Abdul Wahid sini, malu kita. Udahlah diaspalkan jalan kita. Mau diletakkan kemana muka Ustadz nanti? Ya di situ aja, apa pula berlaku lain. Ya nanti ibu ngomong sama orang tuh, tolong kita menangkan Abdul Wahid nih. Nanti kalau tak menang dia di Kamboja, kita letakkan di mana muka Ustadz itu? Ya di situ aja. Apa kalian pindahkan ke tembok? Nanti saya kalau terlalu serius, ibu ketakutan. Berhitung-hitung Allah sama kita, dikasihnya napas kita setengah. Kena penyakit SO, sesak ongok. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Asma'ta zawja jaw'ata. Kenyangkan perutnya. Putih bibir tamu tuh tak makan. Pas giliran dia mau permisi, permisi dari lupa Ustaz. Alah cepat kali kau pulang. Itu ustazah menggorengkan ayam pula. Dia udah mau pulang, udah hidup kunci motornya. Jangan begitu. Kalau tamu siang nih jam berapa Ustaz? Jam 12 siapkan. Jangan sampai jam 1. Jam 1 lapar kali dia udah. Kalau yang makan malam nih jam berapa Ustaz? Jam 6 siapkan. Kalau yang makan pagi jam berapa Pak Ustaz? Jam 7 kami dari masjid, lontong sudah mesti siap. Mengamalkan ini. Supaya santri paham, oh rupanya Ustaz kami itu tak cuma pandai NATO, no action talking only. Mari kita bersedekah, mari kita bagi tamu makan. Air putih pun tak keluar. Suruhnya pula anaknya itu ngejar-ngejarkan ayam. Coba kejar-kejarkan dulu ayam. Setiap tamu mau balik, baliklah kami apa ya? Jangan. Tadi si Sami ngejar-ngejarkan ayam tadi. Baliklah kami Ustaz ya? Jangan dulu. Dia udah ngejar-ngejarkan ayam tadi. Bukan disuruhnya motong ayam, mengejar ayam. Patutlah tak dimasaknya, orang ngejarkan ayam aja. Nampak kau tadi Sami lari-lari ya? Itu ngejar-ngejarkan ayam itu. Tak dimasak. Ada waktu bisa masak, masak. Kebetulan ustazah tak sibuk dimasakkannya nasi minyak, nasi biryani. Ustazah masak nih Pak Ustaz. Iya. Kebetulan sibuk tak sempat ditanya tamu tuh. Ini makanan dari mana? Ini namanya gulai touch screen. Maksudnya Pak Ustaz, gulai tunjuk. Eko sebungkui, eko dua bungkui, eko cie, eko dua. Tamu itu pun sebetulnya tak peduli kali dia apa yang kita hidangkan itu. Pas ditanya, kami sebetulnya Pak Ustaz tak peduli kami mau makan apa. Yang penting makan dengan siapa, kata. Dia pun pandai pula menyenangkan hati awak. Taunya dia pucuk ubi itu tua. Dari warnanya hijau kali udah, kata. Kasih orang makan. Tak bisa kasih makan, kasih minum. Tak bisa ngasih teh manis, kasih air putih. Air putih pun tak ada, parah kali. Masa air putih tak ada. Tapi waktu saya bertamu ke rumahnya Pak Ustaz tak dikasihnya makan. Kita balas biar supaya pelajaran untuk dia. Tapi jangan kita cakapkan. Yang pula, dulu waktu ke rumah kau nggak kau kasih makan kan? Ini gini caranya ini. Itu namanya mengasari orang. Ada tamu. Kata Nabi, siapa yang mau menerima tamu nih? Kata sahabat, kami ya Rasulullah. Kau siap menerima tamu nih? Iya, bawa. Dibawanya ke rumah. Tanyanya bininya.
Ada makanan untuk tamu. Kata bininya, ada tepung gandum. Tapi untuk anak kita. Untuk kita tak ada, tak ada. Masalah. Masa pas malam itu dihidangkan. Cukup untuk satu orang. Pas mau makan, dimatikannya lampu. Matikannya lampu, pura-pura dia mengunyah. Enak makanan nih, kata dia. Dia sama bininya tak makan, tamu itu aja makan. Besok pagi datang ke rumah Nabi, senyum Nabi. Apa kata Nabi? Adhakallahu sani'akuma. Perbuatan kalian berdua malam tadi membuat Allah tertawa. Maksud Allah tertawa di situ, Allah senang, Allah ridha dengan perbuatan kalian tadi malam. Dari mana Nabi tahu? Disampaikan malaikat Jibril. Ada umatmu yang pura-pura makan tadi malam. Sekarang yang banyak orang bukan pura-pura makan, pura-pura tak makan. Biar supaya tamu tak makan. Dia supaya tamu pulang. Udah jam 7 pula nih, kakak kau tu lah nggak pulang-pulang dari tadi. Pasal ada di kamar. Itulah keluar pula dia nih. Tak lama keluar anaknya. Ya, panggil mama katanya. Kata tamunya, ketahuan. Apalah ditahan duit tuh. Ditahan pelit. Namanya pelit bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin sampili. Ditahan duit itu tak meleleh. Mati juga. Dibagikan pun ke tamu, tak juga kita miskin. Jadi jangan sampai bakhil. Insya Allah ibu-ibu dimurahkan Allah rezekinya. 3. Au kasauta auratak. Atau kau tutupkan auratnya. Kau tutupkan auratnya maksudnya kasih pakaian. Kasauta kau tutup auratahu auratnya. Kasih pakaian, kasih dia baju. Seminggu yang lalu saya minta Wira mempos baju 1 kardus. Bagikan ke Pak Pulan, penjaga, udah semua. Bagikan ke Yayasan Haja Rohana 1 lagi. Karena saya setiap acara itu koko sama kemeja sama batik. Batik itu asal sudah saya pakai sekali tak suka saya. Saya tak hobi buka batik, saya suka pakai baju putih. Nana dipakai. Itu apa disimpan di lemari, berjamur. Bagi. Pakai banyak orang nanya, banyak lah Ustaz dapat sarung ya, dapat baju. Tak ada. Kau tanya lah Ustazah. Habis semua bagikan. Itu apa disimpan. Ini disimpan sampai 3 lemari. Mati kita, pakai kain kapan. Disimpan rok, baju, kemeja, batik, 3 lemari. Pas mati, ada orang Islam mati pakai batik. Mati pakai kain, disimpan, dikasih kapur barus, disetrika, disemprot, di laundry, dicuci. Jaket kulit, jaket Islam. Pas mati, kain yang tak pernah diurus, itulah yang menyampul badan. Kain, di antara ibu ni semua, siapa yang sudah menyiapkan kain kapan? Belum ada. Saya ada tasnya di kamar. Ada di rumah. Tanya sama ustazah. Saya siapkan kain kapan. Nanti kalau aku mati, ini kainnya. Supaya ustaz itu jangan cuma ceramah. Ingatlah mati. Ingatlah mati. Rupanya yang disuruh ingat mati orang. Dia tak pernah ingat mati. Saya sebelum saya menceramahkan, santri sama istri mesti tahu. Aku menyuruh orang ingat mati, kain kapan ku dah siap. Batu nisan pun dah siap. Saya pesan sama kawan saya. Tolong kau buatkan nisan. Mat udah siap, kuantar ya, jangan dulu bilang. Nanti terkejut orang rumah. Jangan dulu, kau pegang aja dulu bilang. Nanti kau dengar berita aku mati baru kau antar. Kata dia, kok aku duluan mati gimana katanya?
Kau bilang sama anak kau, nanti kalau kau duluan mati, dia ngantar ke rumahku. Kalau aku mati, kau jangan datang, aku bilang. Kenapa, kata dia? Tanganku tak bisa menghapus air matamu. Boleh untuk update status besok pagi. Jangan pula serentak, ketahuan kopi dari mana. Jangan takut cerita mati. Ini banyak bini takut cerita mati, suami takut cerita mati. Asal cerita mati, jangan cerita mati bang, jangan cerita mati bang. Kenapa takut cerita mati? Cerita mati ke santri, cerita mati ke orang rumah. Supaya kalau kita mati, mereka tak terkejut, siap mental. Ini begitu laki mati, terbuka mata. Gara-gara tak pernah cerita mati. Kalau saya sampaikan itu. Kalau aku mati, jenazahku nanti letakkan di ruang tamu. Ini kain selendangnya. Ini letakkan sini. Kuburkan aku di bagian kiblat ini. Kiblat masjid itu letakkan situ. Supaya jangan sampai masjid itu diambil salafi. Kalau di masjid itu ada kuburan, tak diambil salafi. Asal ada masjid, tak mau salafi. Asal ada kuburan, tak mau dia. Kalau tidak habis masjid, awak diambil salafi. Tiap hari orang bacakan doa ziarah. Ziarahlah orang situ untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, kata dia. Cemana kalau matinya pas jadwal di Kalimantan? Tak usah bawa jenazah ke sini. Tiket jenazah mahal. Kuburkan aja sana. Doa ibu-ibu sampai apa tak sampai? Sampai. Apa yang mesti dibawa kemari? Transit lagi Jakarta. Bawa lagi kemari. Jenazah awak sama-sama sayur kol. Ini jenazah, ini sayur kol. Ini kambing. Dia tengok kambing. Mak, ada Ustaz Somad sini, kata dia. Masa jenazah awak sama kambing? Ngapain mubazir? Pesankan itu. Kalau kebetulan jadwalku pas di Medan mati, kuburkan dekat almarhumah mak. Dah saya beli tanah 22 meter kali 60 ke belakang dekat sungai. Aku bilang sama sepupu-sepupu semua, aku dah belikan kalian tanah. Siapa yang mau ambil lah. Sampai sekarang belum ada yang ambil. Saya dekat sama sepupu-sepupu saya ini, supaya nanti kalau ziarah dekat. Sekali lalu pas mau puasa itu, dekat mereka ziarah, tak perlu pergi ke sana, pergi kemari. Untuk semua yang ada di sini, Al-Fatihah, kata dia. Itulah yang kita harapkan. Apa yang diharapkan hidup ini? Hidup cuma numpang singgah sejenak. Sementara hari panas, bernaung di bawah pohon yang rindang. Tak lama matahari redup, perjalanan pun berlanjut. Itulah hidup. Yang kaya pun mati, yang miskin pun mati. Pejabat pun mati, rakyat jelata pun mati. Yang putih pun mati, hitam pun mati. Yang hitam dimakan cacing tanah, yang putih. Ada rupanya cacing, kata cacing, yang ini jangan kita makan, putih kali kan. Mana ada. Ini dulu kita makan enak nih, kata cacing. Yummy, kata cacing. Apalah yang dicari hidup ini? Senangkan hatinya. Bisa lebih dari itu, kenyangkan perutnya. Bisa lebih dari itu, kasih pakaian. Saya kalau bawa makanan, keripik, kerupuk, dodol, kacang mete, kacang tojin, asal tinggal di dapur itu, besok jangan tengok lagi. Habis disedekahkan ustazah. Kalau tak di booking, disedekahkan semua. Untung tak kain sarung awak habis semua. Jadi itulah yang akan menjadi kekal abadi. Yang lain yang disimpan-simpan tak ada gunanya. Yang keempat, au qadaita lahu hajatan, tunaikan hajatnya. Pak Ustadz, anakku ini Pak Ustadz dah tamat SD, tak bisa ku sekolahkan, tolonglah aku Pak Ustadz. Tunaikan hajatnya. Assalamualaikum Ustadz Al-Nob. Ya, ini anak ini Ustadz Al-Nob, tolong terima dulu di Nurul Azhar Palas.
Dah, besok datang lagi mak. Tak lulus pula anakku tes Pak Ustaz. Cemanalah caranya. Cemana ini Ustaz Anab tak lulus anaknya? Kita masukkan rumah Quran setahun dulu. Perbaiki bacaannya. Di mana? Di Duri. Gratis, gratis. Tolong dulu Pak Ustaz. Tak ada yang mau dimasak malam nih Pak Ustaz. Kasih beras 10 kilo. Tak mungkin makan beras saja Pak Ustaz. Tak ada lauknya Pak Ustaz. Sarden 2 kali. Tak selera pula tak minum teh Pak Ustaz. Bolehkan teh. Bolehkan gula. Ustazah suruh. Ustazah catat nomor-nomornya. Di gang mana, rumah yang mana. Nanti kita antar sore-sore. Kita belanja ke arengka atas tuh. Jangan suruh orang belanja. Jangan cuma kasih duit. Tak terasa ke lubuk hati kita. Kita belanja, kita mikul, kita bawa, kita nyerahkan. Tak perlu dipoto. Yang perlu foto posting. Alhamdulillah udah 3 kilo hari ini. Kamu berapa? Rusak. Kata Nabi kalau mau melembutkan hati, at'imil masakin, kasih orang makan. Fakir miskin. Wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Jangan cuma ngirim duit. Datang kita menengok dia makan. Bawakan. Ibu yang pandai masak, masak nasi bungkus. Bawa anak-anak, cari panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti. Waalaikumsalam. Saya mau makan sama anak-anak nih. Berapa orang sini? Ada 100 orang. Keluarkan. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Ya jangan keluar semua, awak tak ada kan? Saya cuma bawa 4 bungkus nih. Ambo cie, bini den cie, anak den tu. Terus anak yatim ni, macam lihat saya. Senangkan hatinya, kenyangkan perutnya, tutupkan auratnya, tunaikan hajatnya. Kami tak sanggup Pak Ustaz. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Mudah-mudahan kita dimampukan Allah. Balik ibu dari sini, tengok jilbab-jilbab yang tak terpakai, tengok baju-baju, tengok kain-kain, bungkuskan. Makanan-makanan, bungkuskan. Bagi ke tetangga, ke jiran, ke kawan, ke sahabat. Itu apa disimpan-simpan banyak-banyak. Pada akhirnya kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tabrani, hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani fil Awsat dalam kitab namanya Al-Mu'jam Al-Awsat. Al-Mu'jam Al-Awsat. Oke, kita lanjutkan 291. Wa akhrajahu Abu Syekh, diriwayatkan oleh Imam Abu Syekh dalam kitabnya namanya Fis Thawab. Thawab artinya balasan pahala. Min hadis Ibni Umar, dari hadis diriwayatkan oleh anak Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat. Ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai Allah, amal yang paling disukai Allah. Ilallah, sururun, bahagia, tudkhiluhu ala muslimin, kebahagiaan yang bisa kau masukkan ke dalam hati saudara. Itulah amal yang paling bagus. Kebahagiaan yang bisa kau masukkan ke dalam hati saudara. Menyenangkan hati orang lain. Banyak orang sanggup menyenangkan hati orang. Hati lakinya hancur. Banyak orang sanggup menyenangkan hati orang. Hati bininya berkeping. Maksudnya di sini, ring satu keluarga, emak, ayah, abang, adik, kakak, laki, bini. Habis itu barulah orang-orang jauh. Ada juga orang, kalau ke kawan, ke tetangga, baiknya minta ampun. Kalau ngajak kawan minum jus, kau mau pesan jus apa? Jus mangga, jus melon, jus apel, pesan semua. Tapi kalau makan sama bininya, air putih aja. Ada tak orang macam ini?
Banyak juga ngaku. Nah, au takshifu anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesusahannya. Kalau mengadu dia dengan kesusahannya, kepayahannya, kesulitan hidupnya, maka tolong dia lepas dari segala kesusahannya. Tolonglah Pak Ustadz, anakku tak makan. Tolonglah Pak Ustadz, baju sekolah koyak. Tolonglah Pak Ustadz, sepatunya tarik. Tolonglah Pak Ustadz, ini tak ada minyak. Tolonglah Pak Ustadz. Kasih tolong. Tak ada ruginya itu. Tak miskin, tak susah kita gara-gara itu. Lepaskan dia dari segala macam kesulitan, kesusahan hidup. 3. Au tatrudu anhu ju'an. Kau usir ju' artinya wa at'amahum min ju'. Usir ju', lapar. Siapa namanya? Si ju'. Lapar berarti. Usir kelaparannya. Jangan sampai dia lapar. Zaman dulu lapar itu pantang, tak boleh. Zaman sekarang orang berlapar-lapar. Kau pucat kali muka aku tengok, aku lapar kali. Kenapa tak makan? Diet. Apalah orang ini. Makanan ada, beras ada, gulai ada, sambal ada, berlapar-lapar. Lapar, mati. Apa ditahan-tahan makan? Au taqdiya anhu dainan, bayarkan hutangnya. Ini tak ada dalam hadis yang tadi. Dalam hadis tadi tak ada ini. Tapi dalam hadis ini ada satu khusus, au taqdiya lahu dainan, bayarkan hutangnya. Pergi ke warung, tanya yang punya warung tuh. Bu, siapa di perumahan ini yang utangnya paling banyak sampai tak berani keluar rumah, tak berani wirid yasin, tak berani pengajian karena banyak utang? Tolong dia. Kalau mau lepas kita dari masalah, begitu caranya. Mau lepas dari masalah ini 3. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, bayarkan hutang orang susah. Kenapa dia berutang, Bu? Dia sibuk main online, Pak Ustadz. Oh, mampus di situ. Susah tolong-tolong lagi. Kenapa dia berutang? Kebetulan kemarin anaknya sakit, lakinya pula meninggal. Dia pun sekarang kena penyakit, Pak Ustadz. Tolonglah dia. Tanya juga sebabnya dulu.